konsentrasi pasti akan melahirkan banyak atlet yang berkualitas. Apalagi kalau dibikin sama Kings juga, terus sponsor kita ada Garam Cap Kapal, saya yakin sih mereka punya event yang selalu berkesinambungan. Karena di Desember besok juga ada yang internasional, dan mereka tidak hanya peduli dengan event-event seperti itu, tapi ternyata anak-anak kecil juga terus mereka akan menggarap. Jadi saya berkeyakinan ya pasti atlet-atlet caturnya akan semakin berkembang. Untuk generasi anak-anak, untuk menuju generasi emas, apa harapannya Pak? Harapannya pasti olahraga seperti catur ini harus lebih masif lagi supaya anak-anak kita atau penerus kita ini tidak terlalu konsentrasi di gadget. Karena Indonesia ini punya adat atau punya kekhasannya adalah kebersamaan. Tentunya dengan mereka main catur akan lebih banyak bersosialisasi ke masyarakat. Akhirnya timbullah rasa-rasa kepedulian dengan sesamanya, tidak terlalu konsentrasi dengan gadget. Untuk program-program dari KONI sendiri apa Pak? Ya, yang paling cepat adalah habis ini kita akan Porprov. Tentu ini menjadi tanggung jawab kita semua, tidak hanya KONI tapi juga seluruh cabur. Terlebih catur juga adalah salah satu cabur yang saya berharap besar pada catur Surabaya agar bisa berkontribusi atas 250 emas. Jadi turnamen ini adalah Cap Kapal Checkmate Junior Chess Championship 2026. Ini turnamen ini adalah turnamen yang digagas antara Kingnet Kreatif bersama Garam Cap Kapal yang rutin reguler tiap bulan. Nah, ini untuk usia dari usia 6 tahun sampai usia 12 tahun. Jadi kita pertandingannya usia 6, 8, 10 tahun, 12 tahun, baik putra sendiri maupun putri sendiri. Diikuti dari mana aja? Ini kebetulan diikuti selain dari beberapa kota kabupaten Jawa Timur, juga saya melihat data itu ada dari Pekanbaru juga itu yang terjauh. Biasanya turnamen seperti ini juga dari luar Jawa Timur juga ada yang kayak Semarang, Jogja, Jakarta itu juga sering. Cuman mungkin pada kali ini karena usia ya. Untuk kali ini klarifikasi untuk pemenangnya nanti gimana? Nah, maksudnya klarifikasi bagaimana? Untuk mencari pemenangnya. Nah, jadi untuk menghasilkan pemenang ini peringkat poin tertinggi. Poin tertinggi itu adalah juaranya di tiap-tiap kategori. Setelah itu ada seleksi lagi gitu. Bukan seleksi, ini turnamen ini kan sistemnya sistem Swiss 6 babak. Jadi kalah menang tetap bermain sampai 6 kali dengan lawan yang berbeda-beda. Nanti poin tertinggi itu adalah juaranya. Harapan apa Mas untuk ke depan sebagai bibit anak muda ini? Nah, oke, saya berharap yang pertama adalah supaya catur itu juga banyak membantu untuk tumbuh kembang anak ya. Satu, yang kedua supaya menghindari hal-hal yang negatif tentunya ya bagi anak muda. Terus kemudian ini catur kan olahraga otak, jadi sekaligus juga untuk menyiapkan generasi emas ke depan ya Indonesia seperti itu. Dan turnamen ini juga tidak berhenti di sini, tapi ini juga ada jenjang, di mana nanti para juara-juara di setiap kategori di setiap Cap Kapal yang mengadakan itu kita insya Allah di bulan November ada namanya Champions War. Jadi kita kompetisikan antar juara di tiap-tiap kategori. Nah, juaranya di tiap-tiap kategori nanti kita kompetisikan kembali sampai ketemulah juara catur Cap Kapal Checkmate U15 tahun ke bawah, satu orang putra dan satu orang putri. Itu yang kita fasilitasi untuk mengikuti turnamen internasional yang diadakan Cap Kapal Checkmate di tahun 2026 Surabaya di bulan Desember. Terima sama Mas Rodi, minggu depan insya Allah rekomen dari KONI Surabaya buat Perkasi Surabaya di sini. Jadi semoga dengan adanya kegiatan seperti ini rutin disupport juga, jadi kegiatannya lebih teratur dan berjenjang. Dan saya juga terima kasih buat wali atlet yang telah memberikan waktunya, memberikan tenaganya kepada anak-anaknya untuk bisa bermain catur. Semoga insya Allah dengan yang baik ada rezeki tidak hanya di bangku sekolah tapi dari catur. Karena sekarang ini adik-adik bisa punya banyak pilihan selain berprestasi di sekolah tapi juga dengan catur, karena sudah banyak beasiswa untuk SMP, SMA, dan kuliah. Dan semoga event seperti ini rutin, adik-adik juga nyaman.
pesan satu lagi buat banyak atlet, anak-anaknya jangan dikasih beban untuk harus menang. Biarkan anak-anak kita ini nyaman dulu dengan catur, karena dengan catur saya yakin percaya juga anak-anak kita tidak terlalu konsen dengan gadget. Jadi dengan catur ini melatih konsentrasi, bisa melupakan gadget sejenak dan bersosialisasi itu yang utama. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Pampel dan seluruh wali atlet yang telah memberikan waktunya dan kesempatan untuk anak-anak yang bertanding di hari ini. Semoga niat baik akan menghasilkan hasil baik dan membanggakan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai 6 kali. Jadi jangan ulang eman, karena ini adalah ajang untuk latih tanding, untuk belajar ini proses, ini bagian proses. Kalau menang itu biasa, kalau belum menang belajar lagi, berlatih lagi. Bagi yang menang, yang juara itu adalah bonus. Dan menang sekarang bukan berarti leha-leha tidak berlatih atau tidak belajar lagi ya, tetapi tetap harus terus meningkatkan kemampuannya. Mungkin itu dari kami. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi satu pertanyaan mungkin dari pelatih oleh atlet? Ada yang bertanya lagi? Tidak ada? Tidak ada ya? Oke. Sebelum pertandingan dimulai selalu baik, terima kasih. Demikian sambutan yang cukup tidak singkat ya kan, karena sebenarnya kami juga menunggu Bapak Ketua KONI Kota Surabaya untuk memberikan satu sambutan penghormatan. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, setelah ini hadir di tengah-tengah kita, support luar biasa setelah disupport oleh Bapak Kepala Dinas disebut Morapai pemerintah Kota Surabaya. Pada hari ini event kami juga disupport oleh Bapak Ketua KONI Kota Surabaya karena beliau peduli terhadap kegiatan-kegiatan yang positif untuk anak-anak ini. Ini adalah suatu hal yang luar biasa, apresiasi. Infonya beliau pada dari mulai pagi ini keliling dari cabur ke cabur ya kan, dan pada siang ini beliau menyempatkan langsung bergeser ke area catur ini untuk memberikan satu semangat dan motivasi kepada adik sekalian. Kalau tahun sebelumnya untuk piagam penghargaan itu ditandatangani oleh Bapak Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pemerintah Kota Surabaya, karena di tahun ini kita mendapatkan satu apresiasi luar biasa, sehingga insya Allah piagam penghargaan nanti akan ditandatangani oleh Bapak Ketua Umum KONI Kota Surabaya. Dan mohon bersabar Bapak Ibu sekalian, mungkin seperti sebelumnya penyelenggara atlet kreatif bersama Garuda Kapal dan seluruh tim wasit yang bertugas, mohon maaf sebesar-besarnya jika misalnya dari pelayanan kami sampai akhir belum sempurna atau masih banyak kelemahan-kelemahan, karena kami adalah manusia biasa. Kami terus belajar, tanpa support dari jenengan semua para wali atlet dan atlet, event ini tidak akan sukses, tidak akan berjalan dengan lancar. Terima kasih. Pesan kami, jaga sportivitas, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, adik dengan siapa namanya? Nama saya Muhammad Babi, sudah pertama bisa dipanggil Babi. Dari sekolahnya mana? SD Muhammad Yamanya. Adik, saya mau tanya, dengan adanya kegiatan ini harapannya apa, adik? Sama bisa menyalurkan. Tadi dalam pertandingan ini bisa memenangkan berapa menit tadi? 1,5 menit. Makasih ya.